Tapi ini jadi evaluasi juga bagaimana penggunaan dan pemanfaatan APBD ini betul-betul mengarah pada fokus pembangunan. Asumsi itu kadang-kadang juga berbeda dengan realisasi. Penambahan pendapatan di 2030 bagaimana? Ya, di kita tengah kan pandemi ini strateginya bagaimana? Ya, kita harus rasional juga. Alhamdulillah. Tadi kan dari serangkaian kita mencatat ada raihan positif sebenarnya di 2019. Artinya dari 3,6 itu yang digunakan 2,2 meningkat dari 2018. Ini tanggapannya bagaimana nih buat? Ya, jadi proporsi penyerapan APBD ataupun APBD 2019 itu habis bukan berarti sebuah capaian yang bagus. Makanya yang dari sisi penyerapan mungkin akan lebih efisien jika ada silpa dan lain sebagainya. Tapi ini jadi evaluasi juga bagaimana penggunaan dan pemanfaatan APBD ini betul-betul mengarah pada fokus pembangunan. Dan masukan dari beberapa fraksi saya kira menjadi catatan kami bagaimana kita tindak lanjuti ke depannya. Tapi memang di pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini memang yang di materinya adalah yang berkaitan dengan perangkaan, ya. Jadi perangkaan soal proporsi, soal persentase, ya peningkatan ataupun penurunan pendapatan, peningkatan atau penurunan penyerapan anggaran. Tapi prinsipnya bahwa pertanggungjawaban kita yang mendapatkan LHP itu berarti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban kita, silpanya dan lain sebagainya itu juga sesuai dengan kaidah-kaidah penggunaan anggaran keuangan daerah. Pastinya silpa sudah masuk ke pendapatan 2020 ya pastilah catatan silpa, sehingga ini kan yang akan jadi dasar beberapa silpa di tahun 2019 ya kemudian di 2020 bagaimana selanjutnya nanti akan kita proyeksikan. 2019 itu sebenarnya kita lihatnya surplus, ini bagaimana tinjauannya? Ya karena ada beberapa belanja yang belum bisa kita realisasikan. Itu bisa jadi dari efisiensi, bisa juga dari sisi waktu yang tidak memungkinkan. Kalau kita paksakan malah sudah sesuai dengan ada penerimaan 124 ya, 124 yang untuk proyeksi ke depan hal semacam ini. Nah, begini. Jadi proyeksi pendapatan atau asumsi pendapatan itu memang berubah. Ya. Karena kita tahu bahwa pendapatan dari APBD Kabupaten Pasuruan hampir 70-80% ini masih mengandalkan dana transfer. Nah, tentu ini juga berkaitan dengan bagaimana tingkat inflasi, bagaimana pendapatan negara ini, bagaimana transfer dan bagi hasil dari pemerintah provinsi. Sehingga kita juga tidak, asumsi itu kadang-kadang juga berbeda dengan realisasi. Kalau dari pengalaman jaringan selama hampir 2 periode ya, bukan hampir ya, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Untuk pergeseran pendapatan dan seterusnya itu sebenarnya dari mana sih yang didapat? Ya sebenarnya kalau dilihat dari selama ini ya pendapatan kita sekali lagi masih mengandalkan dari transfer dari pusat. Baik itu dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum. Ya. 2020 ya tentu ada penerimaan hampir 50% ya dari asumsi yang kita rencanakan di APBD 2020. Ya, realisasinya. Ya, apalagi dari dana dari transfer dari pusat. Juga sama. Makanya kemarin ada refocusing dan realokasi. Intinya adalah bahwa ini harus kita pertanggungjawabkan secara aturan dan ketentuan. Nah, BPK sudah memberikan opini kepada kita ini bahwa kita sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga ada penyempurnaan. Untuk penambahan pendapatan di 2020 bagaimana? Ya, di tengah pandemi ini strateginya bagaimana? Ya, kita harus rasional juga. Kalau kita naikkan target pendapatan nasi daerah kita, sangat tidak mungkin di era pandemi ini. Demikian juga kalau DAU, DAK ini juga sangat bergantung dari pusat. Bagaimana Kementerian Keuangan memberikan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan dan pasti akan turun kemampuan dan kekuatan kita. Tinggal masalah stimulus barangkali kaitan dengan pendapatan itu. Setidaknya itu untuk 2021 gitu ya. Stimulus apa saja yang mungkin sudah digelontorkan? Ya tentu ini dari pajak aja kita, dari pajak dan retribusi daerah ya. Kita
dengan pandemi ini ya tentu ada memberikan keleluasaan, memberikan ada penundaan atau bahkan ada pembebasan juga. Ya. Terima kasih, sukses. Terima kasih.